Raih Gemilang bersama MA Mualimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah MA Mualimat NWDI Pancor. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zila Nailul Amani di podcast Madrasah MA Mualimat NWDI Pancor. Nah, kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber, salah satu dosen Universitas Hamzan Wadi yang dulunya pernah berstudi atau bersekolah di MA Mualimat NWDI Pancor. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Halo Kak. Halo Zila. Oke, Kakak bisa perkenalan diri dulu. Oke, nama lengkap Kak Astrid Dwi Maulani. Oke, Kak Astrid lulus dari MA Mualimat tahun 2014. Kak Astrid dulu jurusan IPA, sekarang Kak Astrid sebagai dosen bahasa Inggris di Universitas Hamzan Wadi. Oke, Kak, kalau boleh tahu, dulu di MA Mualimat ini Kakak mengambil jurusan apa? Kak Astrid mengambil jurusan IPA. Karena kelas 1 belum pilih jurusan, jadi Kak Astrid pilih jurusan IPA. Awalnya 11 IPA 3 di semester 1, kemudian pindah ke 11 IPA 1 sampai kelas 3 12 IPA 1. Oke. Saya tadi nangkep Kakak kan dosen bahasa Inggris di universitas. Kenapa bisa dari IPA ke bahasa Inggris? Wow, good question. Look, because dulu Kak Astrid memang suka bahasa. Awalnya Kak Astrid lebih suka bahasa Arab. Oke. Sejak MTS Kak Astrid tuh nahusoroh bahasa Arab. Kak Astrid dulu tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Tapi itu berubah sejak mulai aliyah. Kelas 1 Kak Astrid mulai terobsesi dengan bahasa Inggris. Kak Astrid dengar lagu bahasa Inggris, right? Kak Astrid awalnya pengen ambil bahasa. Tapi ada stereotype bahwa maybe sampai sekarang Kak Astrid nggak tahu. Mungkin Astrid kayaknya lebih bagus ambil ini deh gitu. Apa yang membuat Kak Astrid termotivasi buat ke bahasa Inggris, harus gini loh gitu, ke bahasa Inggrisnya gitu? Pas sekolah? Ya. Karena Kak Astrid merasa challenging. Kak Astrid itu suka sesuatu, bahasa terutama ya. Kak Astrid suka mempelajari bahasa orang, terutama bahasa Inggris. Kak Astrid rasa peluang Kak Astrid banyak kalau bisa bahasa Inggris. Lomba, bisa beasiswa. Jadi awalnya memang pengen bahasa. Tapi karena keluarga bilang Astrid kayaknya nyocok di IPA deh. Karena tekanan itu, jujur itu gitu awalnya karena tekanan, that's why Kak Astrid hanya bagus rapornya saat 11 IPA 3. Setelah itu intinya bisa naik kelas dan intinya lulus. Karena Kak Astrid aslinya pengen bahasa, cuma karena tekanan mungkin juga itu bisa jadi pelajaran. Biasanya bakat kan kita sendiri yang nentuin, bukan orang lain. Jadi itu catatan juga untuk semua. Oke, Kak Astrid, dulu kan di sini Kak Astrid, apakah ada prestasi yang Kak Astrid raih di MA Mualimat ini? Jujur Kak Astrid agak jarang ikut lomba. Kalaupun ikut lomba pasti itu karena paksaan. Karena paksaan orang, tidak ada yang Kak Astrid daftar mau sendiri gitu. Kak Astrid daftar, jadi Kak Astrid dulu pernah ikut bersama teman-teman cerdas cermat kewarganegaraan dulu sama Ustadz Opik. Oh iya. Yang megang kewarganegaraan, right? Sampai sekarang kemudian, sih. Sampai sekarang beliau. Kemudian Kak Astrid pernah ikut karya ilmiah, kemudian juara 2 waktu itu, diminta untuk ditunjuk mau ikut ini nggak mau ikut ini, so hanya itu aja prestasi. Itu perasaannya gimana? Apakah tertekan atau gimana pas ikut lomba? Justru Kak Astrid senang karena to be honest Kak Astrid senang menulis sesuatu. Meskipun jarang Kak Astrid publish, Kak Astrid punya Dear Diary, pasti Zila juga punya. Kak Astrid punya buku agenda, hari ini ngapain. So I think that's good. Mungkin deg-degannya paling harus bersaing dengan anak-anak di sekolah lain. Oke, Kak Astrid, menurut Kak Astrid, mana yang lebih penting antara akademik atau organisasi? Tadi kan Kak Astrid itu ikut ekskul nih. Menurut Kak Astrid itu mana yang lebih penting? Karena kan ada orang yang menomorsatukan akademik, menomorsatukan organisasi, atau malah sebaliknya gitu. Karena terutama Zila sebagai santriwati tingkat SMA, tingkat aliyah, ini masa-masa mengeksplorasi, mencari. Zila suka A, Zila suka B, itu hanya bisa ditahu kalau mengikuti sesuatu, right? Coba hal yang baru ya? Iya, tidak bisa menduga-duga, saya bisanya ini tapi nggak join gitu. Akan selalu bagus. Yang harus Zila perhatikan adalah Zila dan teman-teman, perhaps your goal, tujuannya Zila. Zila mau bisa ini, Zila harus begini. Apalagi di sini kan nilai rapor tetap dilihat, diperhatikan, kemudian keaktifan.
prestasi apa aja, kemudian di ekskul belajar organisasi apa aja. Dua-duanya important. Dua-duanya penting. Harus balance ya berarti. Iya, tapi harus balance karena tidak bisa Zila meninggalkan akademik, for example, karena mengikuti organisasi. Takutnya nanti nilainya anjlok. Oke, begitu juga kalau misalnya Zila, fokus akademik tanpa mengeksplor apa yang Zila mau di luar akademik, takutnya Zila tidak punya kesempatan untuk itu. Sampai mana kemampuan Zila? Zila bisa apa aja sih? Public speaking, bisa menyanyi, berarti bisa harus lebih digali lagi yang di potensinya di mana gitu ya. Betul. Intinya harus balance dan bertanggung jawab ke apa yang diambil. Oke, dan harus mempunyai tujuan gitu ya. Yes, your goal, tujuan. Oke, dengar-dengar Kak Astrid ini kan lulusan luar negeri nih. Anak swasta itu bisa ke luar negeri itu gimana tuh Kak Astrid? Maybe itu tergantung individu, bukan di mana kuliahnya. Oke, karena mungkin Zila pernah baca bahwa universitas besar bukan besar karena nama, tapi karena orang-orangnya, karena alumninya, jadi Kak Astrid selalu percaya bahwa meskipun sekolah di A, sekolah di B, swasta, tidak swasta, saya rasa mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada tertutup kesempatan, apalagi Zila adalah Gen Z. Zila lahir di atas tahun 2000, Zila tumbuh kembang saat sosial media lagi marak-maraknya. Zila masih sudah bisa mengeksplor, tinggal sekali klik di Google or internet. Sudah ketemu ya? Ya, jadi tidak ada alasan tidak bisa mengeksplor sesuatu dan tidak ada alasan untuk tidak mencoba untuk mengembangkan potensi diri. So I think it's always possible. Oke. Kak Astrid, ini tadi saya menarik sekali sih mendengar Kak Astrid ini kan jurusan IPA dan lintas jurusan gitu ke bahasa Inggris. Iya. Ini menurut Kak Astrid, saya kan jurusan bahasa nih. Gimana menurut Kak Astrid kalau nanti saya takdirnya atau nasibnya lintas jurusan seperti Kak Astrid, itu gimana menurut Kak Astrid? Oh wow, good question. Karena jurusan pas sekolah dengan jurusan pas kuliah, orang pikirnya harus selaras, right? Yeah. Orang pikirnya harus satu sejajar. Satu jalur gitu ya? Satu jalur. Tapi Kak Astrid karena basicnya aslinya suka bahasa Inggris, di kasus Kak Astrid, IPA pas masa-masa kuliah itu kayak jadi memori. Tapi memang Kak Astrid fokusnya di bahasa, so Kak Astrid ngotot untuk bisa kuliah bahasa Inggris karena sebagian besar nilai rapor Kak Astrid juga tidak begitu bagus saat aliyah. Jadi target Kak Astrid, saya janji kalau ngambil jurusan bahasa Inggris saya akan berusaha lebih baik lagi, mendapat nilai yang lebih baik lagi. So lintas jurusan, I think bagi sebagian orang itu kontroversial. Karena dianggap tidak punya dasar, karena pas aliyah mungkin tidak belajar itu gitu. Tapi kalau misalnya mau belajar dari awal, mulai belajar ada dari keinginan nol, gitu ya? Ada keinginan, why not? Because sekarang ada belajar yang otodidak, ada yang privat, ada yang belajar bersama teman, ada yang mengambil kursus, ada yang mengambil kelas online. Kalau misalnya Zila suatu saat nanti mau untuk lintas jurusan, tidak jurusan bahasa, bisa-bisa saja selama Zila sudah berkomitmen untuk belajar. Oke, Kak Astrid ini kan salah satu dosen muda di Universitas Hamsan Wadi. Bisa dibilang begitu. Oke, tantangan apa aja yang Kak Astrid terima ketika menjadi dosen di Universitas Hamsan Wadi? Banyak. Pertama, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan baru untuk Kak Astrid. Jadi dosen, jadi guru itu tantangannya adalah kita memberikan informasi lagi ke murid-murid. Kak Astrid banyak belajar dari dosen-dosen senior, Kak Astrid belajar dari artikel-artikel yang diterbitkan, Kak Astrid belajar dari lingkungan kampus itu sendiri. Challenge-nya adalah karena Kak Astrid benar-benar baru, karena jurusan Kak Astrid S2 bukan pendidikan juga, jadi Kak Astrid belajar lagi, itu tantangannya. Kemudian kalau mahasiswa, so far so good, karena Kak Astrid seperti figur kakak sejauh ini, karena umur kita tidak jauh berbeda. Ya, dengan mereka. Ya, jadi casual. Oke, jadi nggak ini banget. Tidak formal-formal banget ya? Tidak terlalu formal. Oke, Kak Astrid, saya pengen tahu gimana rasanya Kak Astrid kuliah di luar negeri itu? Pasti kan ada suka duka nih. Gimana suka dan dukanya Kak Astrid berkuliah di sana? Oke, karena Kak Astrid kuliah dari 2019 sebelum COVID sampai 2021 saat puncak Omicron Delta perhaps ya. Jadi Kak Astrid offline-nya itu hanya 1 semester 2019. Sedikit sekali ya waktunya. Ya, selebihnya online sampai lulus itu dan online. Dan itu sempat bertemu dengan teman-teman. Pasti. Bahkan meskipun corona kita menyempatkan diri bertemu teman-teman. Sukanya mungkin environment baru, lingkungan baru. Come on. Kita melihat Eropa di TV.
Kita melihat Eropa di Google, bangunan-bangunannya. Kita pasti foto-foto, bikin memories, bikin video, and then that's nice. Orang-orang dengan karakter baru, you know. Apalagi kita di sana minoritas dari segi suku dan agama, jadinya kita harus adaptasi. Di sini kita mayoritas, kita bisa melakukan apa saja saat jadi mayoritas, tapi saat jadi minoritas kita yang beradaptasi. Dan itu menjadi satu tantangan. Karena jumlah kita lebih kecil. Oke, so sukanya bisa mempelajari orang-orangnya dan negaranya itu. Dukanya maybe terutama karena COVID. Kita jauh dari keluarga, homesick. Kita nggak tahu apakah kita yang kena selanjutnya. Kita berdiam diri di kamar, terutama saat baru dia outbreak Maret 2020. Kayaknya semua negara itu lockdown. Iya betul. Kita harus diam di asrama, tidak melakukan apapun. Kemudian kalau nggak ngapa-ngapain kan kita overthink. Ya. Apakah kita selanjutnya yang kena? Kemudian korban juga makin banyak waktu itu. Apakah selanjutnya kita bisa survive? Itu overthinking yang membuat overthinking. Kita juga stres. Jadinya yang beratnya itu, belum lagi kangen keluarga. Ada yang sudah menikah juga saat itu harus memikirkan keluarga yang di rumah. So, dukanya itu. Sempet berarti stres ya, dimana kan kita kuliah terus belum lagi mikirin keluarga seperti yang Kak Astrid katakan tadi. Desember 2020 Kak Astrid masuk rumah sakit. Ya, Kak Astrid itu kayaknya itu pasti sedih banget ya, nggak ada keluarga di sana gitu. Kan kalau orang sana merayakan Natal, mereka merayakan Natal, jadi Kak Astrid masuk rumah sakitnya malam Natal. Kak Astrid lumayan jadi beban saat itu karena itu stres. Kak Astrid nggak nyangka akan se-stres itu, jadi Kak Astrid harus dirawat semalam masuk rumah sakit. Dampaknya itu, dampaknya saat kita tidak tahu ke depannya akan kayak gimana, so itu berat. Oke. Nah, udahlah kita nggak usah sedih-sedih. Gimana awal Kak Astrid bisa masuk ke Poland itu, bisa kuliah di luar negeri itu awalnya gimana? Because Kak Astrid pasti punya keinginan sama seperti Zila juga punya cita-cita. Kak Astrid dulu pernah baca novel Andrea Hirata tentang Paris, tentang Eropa, kuliah. So Kak Astrid mempercayai itu. Kak Astrid bisa keluar, naif mungkin bagi anak-anak gitu ya. Kita nggak tahu bisa atau nggak suatu saat. Kak Astrid percaya itu, tapi sampai pada suatu poin bahwa kayaknya nggak bisa nih gitu. Kayaknya nggak bisa deh, cukup S2 di sini kayaknya bisa deh di Indonesia, mungkin bisa di Mataram atau dalam negeri Jawa, gitu ya? Gitu, dalam negeri, biaya sendiri gitu. Tapi apa yang membuat Kak Astrid yakin bahwa saya bisa ke luar negeri gitu? Kak Astrid bikin resolusi di akhir 2017 di buku agenda Kak Astrid. Kak Astrid hanya ada 2 resolusi. 1, ingin lulus dengan hasil yang nggak buruk-buruk amat lah. Ingin baik lulus lah ya dengan pokoknya. Yang baik. Kemudian 2, pengen S2 di mana aja deh, nggak apa-apa. Kak Astrid tuh sudah pasrah, nggak mesti luar negeri. Tapi di kolom terakhir Kak Astrid kotakin bilang, please leave room for magic. Karena Kak Astrid pernah baca di blog, selalu percaya akan suatu keajaiban. So resolusi Kak Astrid yang 2 itu, tapi Kak Astrid percaya akan ada keajaiban. So awal 2018 Kak Astrid pegang resolusi itu. So saat sudah gempa 2018 right? Juga tidak menentu, kayaknya fix deh kuliah dalam negeri. Tapi sebulan setelah gempa ada yang nawarin dari kampus, Astrid mau nggak tes IELTS? Yes, I want to. Itu rasanya senang banget atau gimana? Senang karena itu gratis. IELTS itu mahal, 3 juta sekali tes. Berarti ini Kak Astrid kuliah di luar negeri itu full beasiswa dari kampus? Bukan, itu beasiswa NTB. Jadi IELTS-nya itu persyaratan bahasa. Zila kalau mau keluar negeri harus punya skor TOEFL, skor IELTS. Jadinya itu dibiayai kampus. Alright. Karena skor Kak Astrid sudah cukup, PD Kak Astrid balik lagi. Yang dulu cuma pasrah, kayaknya cuma di sini deh S2-nya. Tapi Kak Astrid tuh selalu bilang, kayaknya bisa nih daftar. Jadi Kak Astrid ikuti beasiswa NTB yang dari gubernur ke gubernuran. Kak Astrid join dan Kak Astrid lolos 2019 berangkat. Oke, berarti ini faktor cita-cita atau keberuntungan? Cita-cita, doa orang tua, cita-cita dan keberuntungan. Oke, berarti komplit ya, jadi komplit, satu ya. Trio combo. Oke, Kak Astrid, selama di luar negeri, itu Kak Astrid bertemu dengan orang-orang baru, dengan karakter yang baru, itu rasanya gimana? Surprise. Karena kita di Indonesia cenderung berusaha untuk ramah tamah. Kita ketemu di jalan, halo, assalamualaikum. Tapi orang Eropa cenderung lebih serius. Berbeda ya? Bukan karena jutek, tapi memang lebih serius. Mereka heran melihat kita selalu senyum setiap saat. Berarti pintar-pintar kita mengadaptasikan mereka ya? True. Mereka heran melihat kita selalu senyum.
kita heran lihat mereka jarang senyum. So timbal balik, jadinya pada suatu hari mereka menanyakan itu, kenapa kalian selalu senyum? So ya di Indonesia kita biasa beramah tamah, selalu senyum everywhere, saling sapa. Kagetnya itu, kemudian mungkin di sana, waktu di sana serba cepat. Kalau kita di Indonesia masih bisa jalan santai, di sana dan tepat waktu, itu yang bikin lumayan kaget tapi menyenangkan. Okay. Dan gimana reaksi mereka ketika tahu bahwa di Indonesia itu bahwa kita harus senyum, adat kita itu berbeda seperti itu? Apakah mereka melakukan hal yang sama seperti kita gitu? Mereka senang setelah mengetahui kita biasanya senyum, tapi mereka akhirnya selalu senyum ke kita doang, bukan ke semua teman sesama mereka di situ. Ya baiknya mereka suka dengan perbedaan itu. Oke. Welcoming. Ini Kak Astrid kuliahnya di universitas apa? Di Poland. Namanya Nicolaus Copernicus University. Di sana Kak Astrid ngambil jurusan English Philology. Oh wow. Ya. Semoga saya juga bisa kayak Kak Astrid. Amin. Yes, you can. More than that. Bisa lebih dari itu. Universitas apa aja yang ada di Poland, Kak? Wah, banyak. Ada Universitas Warsaw, kemudian ada Vistula, ada Nicolaus Copernicus tempat Kak Astrid, ada namanya SGGW, ada namanya banyak. Kak Astrid lupa tapi ya ada banyak. Aja di Google. That's it. Oke, yang terakhir ini tips untuk saya dan teman-teman. Ini kan saya mewakili teman-teman saya. Tips agar menjadi seperti seorang Kak Astrid ini tuh seperti apa? Yang khususnya gitu. Wow, mungkin bukan jadi Kak Astrid, tapi mungkin kalian akan lebih dari itu, Tapi biasanya kita yang punya pengalaman biasanya akan share pengalaman, right? Satu hal yang pasti Kak Astrid hanya ingin bilang bahwa kalian yang punya goal, kalian punya tujuan, jadi bukan didikte oleh orang, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. So kenali itu dari sekarang, mungkin dari organisasi dan ekskul, you will know that. Berarti harus ada persiapan jauh-jauh lagi ya? Dari jauh hari. Kemudian kalau sudah tahu goalnya, silahkan dibuat plan, saya harus ngapain, karena untuk mencapai sesuatu, misalnya beasiswa ataupun pertukaran pelajar dan lain sebagainya, persiapannya harus dari jauh-jauh hari. Tidak bisa SKS, sistem kebut semalam. Tidak akan pernah maksimal karena ada banyak requirement. For example, kalau Zila mau kuliah di luar negeri, Zila harus TOEFL atau IELTS, skor bahasa. Banyak sekali persiapannya. Betul, Zila harus bikin essay, Zila harus bikin study plan, saya mau ngapain di universitas ini, Zila harus bikin motivation letter, apa yang memotivasi Zila, dan itu kan butuh ilmu menulis. Nggak bisa kayak kita yang langsung titik, tapi kita harus bisa. Seperti SKS tadi ya? Yeah, that's right. So harus tahu tujuannya dan plannya seperti apa. Oke, pesan untuk kelas 3 yang ingin melanjutkan studi ini, mungkin Kak Astrid punya pesan untuk kelas 3 atau harapan mungkin? Oke, pesan dan harapan, mungkin karena Kak Astrid sebagai kakak kelas ya, senior, alumni, dan Kak Astrid tahu kelebihannya Mualimat dari dulu adalah mencetak orang-orang yang really good. Ya seperti Kak Astrid sekarang lah ya. Amin. Kak Astrid hanya berharap bahwa teman-teman bisa terus berproses. Karena jangan sampai hanya berpatokan dengan hasil. Karena kalau hasil, kita hanya tahu ujungnya. Contoh hasilnya kuliah adalah wisuda, kita cuma ingat 1 hari itu doang. Tapi berarti prosesnya, yang lebih penting itu proses. Yes, proses selama 4 tahun, suka duka bersama teman, nongkrong, ngerjain tugas, SKS, sistem kebut semalam, ngerjain ini dan itu. Jangan pernah ragu untuk berproses, karena hanya dari itu kita tahu mental kita sejauh apa, siap untuk mengambil jurusan ini, siap untuk mengambil pekerjaan ini, kuliah universitas ini, seperti itu. Nah, kesimpulan dari perbincangan kita pada podcast kali ini adalah ada beberapa tips yang diberikan oleh Kak Astrid tadi, bahwa kita harus prepare atau mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, dan kita harus memiliki goal dan plan. So, jangan melihat hasil tapi lihatlah dari sebuah prosesnya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, salah satu lulusan dari MA Mualimat NUDI Pancor yang sudah pernah berstudi di luar negeri, tepatnya di Polandia, dan sekarang menjadi dosen di Universitas Hamzah Nwadi. Jangan lupa pantau terus channel MA Mualimat NUDI Pancor yang tentunya akan ada narasumber yang menarik lainnya. Saya dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas.